Hai pemirsa, senang sekali kami Fakta Project bisa kembali menyapa Anda semua. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Fakta Project adalah channel yang menambah wawasan Anda dan pengetahuan Anda. Setelah menonton video dari kami, Anda akan tambah pinter 0,5%. So ya, Anda beruntung sekali. Tapi sebelumnya di-subscribe terlebih dahulu ya guys. Hai gengs, balik lagi di Fakta Project. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Barangkali kalian pernah dengar tradisi sadis atau hal-hal yang aneh yang ada di Indonesia. Nih, kali ini Fakta Project akan membahas 5 tradisi budaya sadis dan menakutkan yang hanya ada di Indonesia. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman suku dan budayanya. Namun, tidak semua budaya yang dimiliki oleh suku asli Indonesia merupakan budaya yang aman dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ada pula praktik budaya yang bagi orang-orang luar suku tersebut nampak berbahaya dan menakutkan. Berikut ini adalah 5 contoh praktik budaya tersebut. Yang pertama, sepak bola api. Sepak bola bukanlah olahraga yang asing bagi siapapun. Permainan ini amat digemari oleh kalangan manapun karena mudah dimainkan, namun tetap memerlukan keterampilan dan kerjasama tim yang baik. Namun lain halnya dengan sepak bola api, karena sesuai dengan namanya, sepak bola api merupakan menggunakan bola yang terbakar. Keunikan dari sepak bola api bukan hanya ada pada bola yang digunakan saat permainan berlangsung. Pada pemain juga tidak diperbolehkan memakai alas kaki alias nyeker. Bisa dibayangkan kan betapa ngerinya permainan ini. Permainan sepak bola api banyak dilakukan oleh pesantren-pesantren di Jawa Tengah, Jawa Timur, khususnya saat bulan Ramadan tiba dengan maksud mempererat hubungan persaudaraan antar santri. Yang memainkan pun bukan hanya santri laki-laki, tetapi juga perempuan, supaya mereka mengikuti permainan ini tidak sampai cedera akibat terkena api. Mereka yang hendak bermain akan diajarkan terlebih dahulu mengenai teknik menendang bola api yang benar. Ritual doa bersama juga dilakukan setiap kali pertandingan hendak digelar. Yang kedua, rampogan. Orang Romawi mengenal pertunjukan gladiator di mana manusia diadu dengan hewan-hewan buas, misalnya singa. Nah, orang Jawa di masa lampau ternyata juga pernah memiliki tradisi pertunjukan serupa. Rampogan adalah nama dari tradisi tersebut. Tradisi rampogan sendiri bermulai dari pertunjukan mengadu kerbau dengan harimau yang ditangkap di alam liar. Saat kedua hewan berkelahi sampai mati, orang-orang berkumpul di sekeliling arena untuk menyaksikan mereka saling bunuh. Memasuki abad ke-18, harimau bukan hanya diadu dengan kerbau, tetapi juga diadu dengan manusia. Pertunjukan model baru ini biasanya dilangsungkan di alun-alun kerajaan Yogyakarta serta Surakarta dengan disaksikan langsung oleh Sultan. Di Yogyakarta, rampogan biasanya digelar untuk menyambut tradisi Idul Fitri dan Tahun Baru Islam. Duel antara harimau dengan manusia digelar sebagai penyimbolan karena harimau adalah dosa manusia dan matinya harimau melambangkan hilangnya dosa-dosa manusia di hari suci. Selain digelar pada hari-hari besar, rampogan juga digelar saat ada tamu asing yang berkunjung ke Yogyakarta sebagai cara untuk mempertontonkan kekuatan militer kerajaan. Saat rampogan berlangsung, harimau akan dilepas ke dalam arena tertutup. Kemudian sejumlah prajurit yang bersenjatakan tombak akan berkumpul dikelilingi harimau. Tradisi rampogan kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa seperti di Kediri dan Blitar. Saat jumlah harimau yang masih ada di alam liar semakin sedikit, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melarang rampogan sejak tahun 1905. Yang ketiga, tradisi Si Gajang Laleng Lipa. Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan terkenal dengan sifatnya yang gigih dan tak kenal takut. Tidak mengherankan jika kemudian mereka berani melakukan perjalanan jauh hingga ke Australia dan Malaka. Sifat tak gentar suku Bugis juga nampak ketika mereka terlihat perselisihan satu sama lain.
Jika ada dua pemuda Bugis yang terlibat perselisihan, maka mereka diminta menyelesaikan perselisihan tersebut lewat ritual bernama Sigajang Lelang Lipa. Dalam ritual ini, masing-masing pemuda akan menghunuskan senjata badik. Badik adalah keris khas Sulawesi Selatan yang bagian gagangnya menyerupai gagang pistol. Kedua orang yang berselisih tadi juga diminta masuk ke dalam sarung yang sama. Sesudah itu, kemudian berusaha menusuk korban sambil menghindar tusukan lawan. Pertarungan berakhir ketika salah satu peserta menyerah atau bahkan tewas. Kadang-kadang pertarungan berakhir imbang dan keduanya menyelesaikan perselisihan dengan cara lain. Di masa lampau, Sigajang Laleng Lipa konon banyak dilakukan ketika dua keluarga yang terlibat perselisihan. Namun keduanya sama-sama merasa kalau pihak mereka adalah pihak yang benar. Seiring berjalannya waktu, Sigajang Laleng Lipa perlahan-lahan ditinggalkan oleh penduduknya. Namun ritual ini tidak sepenuhnya punah karena ritual ini kerap dipentaskan dalam festival budaya Bugis. Sebelum ritual berlangsung, festival budaya ini juga menampilkan para penari yang melakukan aksi bakar diri memakai obor. Saat seorang meninggal, mayatnya kemudian akan dibakar dalam sebuah upacara pemakaman. Upacara ini juga diwarnai dengan kegiatan pemotongan babi. Semakin tinggi status sosial orang meninggal, babi yang dipotong jumlahnya juga akan semakin banyak. Yang selanjutnya adalah tradisi potong jari. Semua orang pasti tidak mau ditinggal mati sanak familinya. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka orang yang ditinggalkan jelas bakal merasa berkabung. Suku Lani di Papua memiliki cara yang terkesan ekstrim untuk menunjukkan rasa berkabung mereka. Mayat yang hendak dibakar ditempatkan di atas tumpukan kayu. Susunan kayu juga didirikan di atas tubuh mayat. Pembakaran dimulai dari kayu bagian atas, api kemudian akan merambat ke bawah dan membakar mayat. Saat api sudah padam, sanak famili jenazah kemudian akan mengumpulkan sisa-sisa tulang jenazah yang dikuburkan. Wanita yang masih memiliki hubungan dengan kerabat kemudian diharuskan memotong jarinya. Sementara kaum pria hanya membuat luka pada telinga sendiri. Namun, jika yang meninggal adalah laki-laki, kerabat laki-laki dari jenazah juga bakal memotong jarinya sendiri. Ritual potong jari sendiri dilakukan sebagai cara untuk mengungkapkan rasa berkabung sekaligus rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal. Mereka percaya bahwa jika yang masih hidup turut merasakan sakit, maka arwah dari orang yang meninggal akan merasakan duka cita dari orang-orang yang ditinggalkan. Tradisi selanjutnya yaitu ngayau. Suku Dayak adalah nama dari suku yang mendiami wilayah Kalimantan. Di masa lampau mereka memiliki reputasi yang cukup menakutkan. Sebabnya adalah mereka sangat terkenal dalam keahliannya berperang dan memenggal kepala lawannya. Praktik memenggal kepala yang dilakukan oleh suku Dayak dikenal dengan nama ngayau. Menurut pengakuan orang Dayak, di masa lalu pemuda Dayak diharuskan melakukan ngayau dan membawa pulang kepala manusia jika ingin menikah. Ngayau juga menjadi cara bagi pemuda Dayak untuk diakui oleh penduduk kampungnya. Ngayau banyak terjadi di Kalimantan pada masa lalu akibat masih seringnya terjadi pertikaian antar panglima suku Dayak. Kemudian sekarang ngayau sudah tidak lagi dijumpai. Jejak kesadisannya masih dapat dijumpai hingga sekarang. Di rumah-rumah tokoh adat Kalimantan ada tengkorak-tengkorak manusia yang nampak bergantung di langit-langit. Menurut ketua dewan adat, tengkorak-tengkorak itu sudah berusia setidaknya 125 tahun. Mandau menjadi senjata andalan suku Dayak untuk memisahkan kepala korban dari badannya. Praktik ngayau baru berhenti pada tahun 1894 menyusul dicapainya kesepakatan damai di Tumbang Anoy, Kalimantan Tengah. Dalam kesepakatan damai yang juga dihadiri oleh perwakilan Hindia Belanda itu, tokoh-tokoh Dayak setuju untuk berhenti melakukan ngayau dan menghentikan perbudakan. Nah, gimana guys menurut kalian?
Tradisi mana yang paling sadis? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin di daerah kalian juga ada tradisi yang menurut kalian paling aneh? Silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channel Fakta Project. Hai, terima kasih sudah ditonton videonya. Tolong di like dulu dan di komen ya, biar kepintaran Anda naik. Nah, sekarang udah naik berapa persen nih tonton video ini? Tonton yang banyak ya, biar nambah pinter juga. Terima kasih.